Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang mendidik generasi yang soleh. Di antara hal penting yang bisa kita ambil dari kesempatan berharga kita diberikan oleh Allah, kenikmatan berada di tengah-tengah bulan Dzulhijjah, dan sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang menjadi bukti dari hidupnya hamba-hamba Allah yang solih, yang memilih jalan kemuliaan, yaitu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Untuk kajian ini, pertama panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-60, surat Al-Mumtahanah, ayatnya ayat yang keempat. Di sana Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan sungguh terdapat suri tauladan, terdapat keteladanan yang baik pada diri pribadi Nabi Ibrahim, pada keluarga beliau, pada orang-orang yang beserta dengan beliau. Ayat ini menunjukkan kepada kita ada begitu banyak keteladanan yang diberikan oleh Allah lewat kesolehan hamba Allah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Nah, setidak-tidaknya yang kita catat, pertama, Nabi Ibrahim ini menjadi contoh teladan bagi orang yang hidupnya betul-betul yakin kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim itu bergelar Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang bertauhid, bapaknya orang yang berakidah, bapaknya orang yang yakin kepada Allah. Nah, yang kedua adalah ayat ini, surat ke-60, surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat,
menunjukkan kepada kita apa keteladanan yang diberikan Nabi Ibrahim. Selain sebagai Abul Muwahhidin, bukti bapaknya orang-orang yang betul-betul hidup dengan segenap keyakinan kepada Allah. Yang nomor 2 naik levelnya menjadi Khalilur Rahman. Khalilur Rahman itu orang yang hidupnya betul-betul taat. Orang yang hidupnya betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Orang yang betul-betul dalam hidup memilih derajat kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh rasa syukur, selalu ingat kepada Allah. Inilah Khalilur Rahman. Orang yang taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sehingga hidupnya betul-betul dalam bimbingan, petunjuk, pertolongan, kasih sayang Allah. Dia dijadikan Khalilur Rahman, orang yang dicintai oleh Allah. Yang itu dipotret dalam hadis qudsi itu, ditunjukkan dengan sangat detail oleh Allah kepada kita. Bukti konkret dari orang yang selalu taat, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan dijaga, dibimbing, dilindungi, ditolong oleh Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil khair. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbattuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarul ladzi yubsiru bi wa yadahu alladzi yabtishu biha wa rijluhu alladzi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idanna. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Orang yang dalam hidupnya taat, tunduk, patuh, bertaqarrub kepada Allah, pasti akan dicintai oleh Allah. Apa jaminan orang yang dicintai oleh Allah? Maka hidupnya akan dibimbing, dilindungi oleh Allah. Dalam hadis qudsi ini bahasa yang dipilihkan oleh Allah, aku Allah sebagai matanya. Mata ini akan dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai telinganya. Aku Allah sebagai tangannya. Aku Allah sebagai kakinya. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Dan itu terbukti. Nabi Ibrahim itu teladan yang kedua adalah memang dalam hidup betul-betul taat kepada Allah. Kita bisa lihat, Nabi Ibrahim itu Nabi yang terlahir di Babilonia, di Mesopotamia. Mesopotamia, bahasa Yunani Mesos itu tengah, Potamos itu sungai. Diapit oleh 2 sungai, sungai Efrat, sungai Tigris. Sekarang masuk wilayah Irak. Nabi Ibrahim itu berdakwah di Irak. Terus berpindah berdakwah ke Palestina. Terus kemudian berlanjut dakwah yang jauh lebih berat. Harus ke barat, selatan, ke tempat yang baru saat itu namanya Bakkah. Yang kemudian menjadi kota Mekah, Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim taat. Sampai panjenengan bisa rasakan bagaimana Al-Quran menyampaikan kisah luar biasa ini ketika keluarga kecil ini. Nabi Ibrahim bersama Ismail yang masih kecil, bersama istri tercintanya, wanita yang mulia Hajar, perjalanan panjang, begitu sampai di Bakkah. Didekatilah Hajar dan kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya, istriku Hajar, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Inilah tempat baru kita. Dan tinggallah engkau di sini bersama anak kita. Sementara saya akan kembali.
Coba panjenengan bisa rasakan. Perjalanan panjang, belum habis capeknya, tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak pernah dia duga sebelumnya dari suaminya. Ditunjukkan oleh suaminya, inilah tempat baru kita. Tinggallah engkau di sini bersama anak kita, sementara saya akan kembali. Sementara saya akan kembali. Sehingga kemudian wanita yang mulia ini Ibu Hajar meyakinkan dirinya. Ditanyalah sama Bu Hajar, Ibrahim suamiku Nabi Allah, kamu mau kembali? Kau tinggal aku di sini? Di tempat baru seperti ini? Panas, batu, pasir, gersang. Tidak ada pohon yang berbuah untuk siap dipetik, untuk kita ambil sebagai makanan. Sementara perbekalan yang kita bawa, makan dan minum kita hanya sebatas ini. Cukup berapa hari dan engkau tinggalkan kami berapa lama? Diulang sampai 3 kali dan ketika yang ketiga keluar kalimat yang menjadi kata kunci dari orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Nabi Ibrahim lulus, sukses, mendidik, mengantarkan istri dan keluarganya. Pertama, meneguhkan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, menyelamatkan dan memilih jalan kehidupan dengan jalan kemuliaan dan terhindar dari jalan kehinaan. Maka istrinya kemudian menambah ungkapan kalimat, kalau itu semua kamu lakukan, saya hanya ingin bertanya, apakah ini perintah Allah? Padahal Nabi Ibrahim sudah tidak tahan ketika harus mengungkapkan kalimat ini, tapi karena perintah Allah, maka dia tegakan untuk meninggalkan istrinya, maka didekap istrinya dan dikatakan Hajar, betul, ini perintah Allah. Bagaimana mungkin aku tinggalkan istri yang aku cintai, anak yang aku sayangi, kalau tidak ini perintah Allah. Betul Hajar, ini perintah Allah. Dan ibu bapak jamaah, apa yang kemudian terjadi perubahan 180 derajat. Hajar kemudian menampakkan menjadi wanita yang begitu cantik. Hilang ketakutan, hilang kesedihan, hilang keraguan, hilang kegelisahan. Ibrahim kemudian menjadi sosok yang bersemangat. Luar biasa, kenapa? Sebab yang ditinggalkan tenang, begitupun yang meninggalkan juga menjadi tenang. Karena Ibu Hajar mengerti bahwa dia memang akan ditinggal oleh suaminya, tapi dia punya keyakinan sebagai orang yang yakin kepada Allah, sebagai yang punya keyakinan kepada Allah, maka dia punya keyakinan penuh bahwa dia tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Dia memang jauh dari suaminya, tapi dia punya kesadaran bahwa orang yang betul-betul yakin kepada Allah, maka dia akan selalu dekat dengan Allah. Dia tidak akan pernah jauh dari Allah. Dan ketika Allah menempatkan dia di suatu tempat, dia punya keyakinan Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Allah tidak akan menganiaya hambanya. Dan itulah kesuksesan Nabi Ibrahim. Ketika menanamkan keyakinan, mendidik hidup dengan penuh ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah terjawab. Maka Nabi tinggalkan istri dan anaknya di tempat itu. Tidak ditinggali apa-apa, kecuali dia kembalikan kepada Allah. Di Quran itu Nabi Ibrahim kemudian berdoa. Apa yang didoakan Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, taat kepada Engkau. Aku tinggalkan anak dan istriku di tempat ini. Karena itu tolong jamin ya Allah. Apa jaminannya?
dua hal. Satu, jamin keamanannya. Jangan sampai diganggu orang jahat. Jangan sampai diterkam binatang buas. Yang kedua, berikan ya Allah rezeki. Jangan sampai dia kehausan. Jangan sampai dia kelaparan. Berikan ya Allah rezeki dari beraneka macam buah-buahan. Dan dua-duanya diijabah oleh Allah. Memang Ibu Hajar tidak berpangku tangan, bermalas-malasan. Ketika ditinggal suaminya, jerit tangis Ismail ketika kehausan menjadi pemicu dia untuk bersemangat mencari sumber air. Maka kemudian dia lari pontang-panting dari mana itu? Dari sofa ke Marwah. Balik lagi dari sofa ke Marwah sedemikian rupa sampai kemudian Allah anugerahkan air Zam-Zam. Dan begitu terpancar air Zam-Zam, terjadi perubahan 180 derajat. Kabilah-kabilah yang selama ini tidak menoleh ke tempat itu, sekarang singgah sementara waktu, mengambil air Zam-Zam sebagai perbekalan perjalanan panjang mereka. Dan yang lebih menggembirakan lagi, seperti yang dibaca dan diminta oleh Nabi Ibrahim, ada kabilah besar yang kemudian tahu Bakkah, tahu ada sumur Zam-Zam. Dia memilih tempat tinggal idealnya di tempat itu. Sehingga para kabilah-kabilah itu menyerahkan berbagai macam buah-buahan, menyerahkan sebagian barang bawaannya, bukan kasihan kepada Ibu Hajar, tapi takzim sebagai orang yang dianggap memiliki. Disitulah kemudian Ibu Hajar bersama Ismail tidak pernah kehausan dan kelaparan. Inilah contoh suri tauladan yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim menjadi cerminan bagi orang yang betul-betul taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim dijaga, diselamatkan. Orang yang memilih jalan kemuliaan itu kemudian dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang yang ketiga yang kita bicarakan saat ini adalah bahwa Nabi Ibrahim selain Khalilur Rahman, yang kedua Abul Muwahhidin. Yang pertama Abul Muwahhidin, yang kedua Khalilur Rahman, yang ketiga Nabi Ibrahim itu bergelar Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim sukses mendidik, mengantarkan, membawa anak cucu, anak keturunannya menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang soleh. Anak-anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh, bahkan nanti juga dipilih oleh Allah menjadi para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim mengerti bahwa kenabian dan kerasulan bukanlah warisan, bukan tiket gratis, bukan cek kosong yang harus kemudian kalau ayahnya, kalau orang tuanya nabi, kalau orang tuanya rasul, anaknya pasti nabi dan rasul. Tapi Nabi Ibrahim sukses mendidik anaknya. Pertama, meneguhkan keyakinan kepada Allah. Menanamkan betapa kokoh kuatnya akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, memilihkan derajat kemuliaan. Menyelamatkan hidupnya dari kehinaan. Sehingga anak keturunannya menjadi anak yang soleh. Coba panjenengan pirsani. Quran surat ke-91. Surat Asy-Syam. Ayat 7. Ayat 8. Ayat 9 dan ayat 10. Di surat Asy-Syam, surat ke-91, ayat 7 itu Allah tunjukkan, apa itu Pak? Wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat yang ke-9,
qad aflaha man zakkaha, dan ayat yang ke-10 wa qad khaba man dassaha. Di ayat ini Allah tunjukkan manusia itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing. Karena itu Allah jaga. Karena itu Allah beri petunjuk. Apa petunjuk yang diberikan oleh Allah? Ayat 8 itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ditunjukkanlah kita oleh Allah, ini jalan fujur. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha. Dan ini jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Siapa orang yang menempuh jalan kemuliaan? Orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Takwa Allah. Orang yang bertakwa itu ayyuta'ah. Selalu taat kepada Allah. Yang kedua, siapa orang yang menempuh jalan kemuliaan? Orang yang bertakwa itu wayuskara. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, siapa orang yang hidup dalam kemuliaan itu? Orang yang memilih derajat tertinggi di sisi Allah. Orang yang selalu dalam kemuliaan itu adalah wayudkaro fala yunsa. Orang yang dalam hidupnya selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Itulah orang yang menempuh jalan takwa. Sehingga di ayat ke-9 itu ditegaskan oleh Allah. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang sukses. Itulah orang yang berbahagia. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Siapa? Orang yang hidup dengan keyakinan kepada Allah, kemudian taat, bersyukur, selalu ingat kepada Allah. Dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Kemudian ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi. Siapa yang merugi? Orang yang hilang keyakinannya kepada Allah. Orang yang bukan taat tapi apa? Durhaka kepada Allah. Orang yang bukan bersyukur tapi ingkar, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang yang tidak pernah ingat, tidak pernah berzikir kepada Allah, orang yang lupa, orang yang lalai kepada Allah, inilah orang yang merugi. Nabi Ibrahim sukses mendidik, mengantarkan anaknya menuju derajat kemuliaan. Seperti apa yang diingatkan oleh Allah itu. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-4, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Di surat An-Nisa surat ke-4 ayat yang ke-9 itu Allah bimbing kita. Allah berikan petunjuk bagaimana menjaga dan merawat anak keturunan, anak cucu yang diamanahkan oleh Allah supaya menjadi anak yang hebat, anak yang tangguh, bukan menjadi anak yang lemah. Maka di situ Allah ingatkan wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya setiap orang tua, setiap diri, ayah, ibu, generasi pendahulu fokus, peduli, mawas diri, hati-hati, khawatir, jangan sampai meninggalkan anak cucu, keturunan, generasi di belakang kita, itu generasi yang lemah. Di ayat ini disebut dengan kalimat
dzurriyyatan di'afan. Kita jaga, kita rawat anak keturunan itu agar tidak menjadi generasi yang lemah, tapi tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang tangguh, generasi yang soleh. Caranya bagaimana? Ada dua di ayat ini. Pertama, setiap orang tua diingatkan oleh Allah untuk menyelamatkan diri dari kehinaan, memilih derajat kemuliaan, yaitu hidup dengan bertakwa kepada Allah. Ingin anak-anak kita menjadi anak yang tangguh, anak yang soleh, maka syarat yang diberikan oleh Allah di Quran surat keempat, surat An-Nisa, ayat yang ke-9 ini, orang tuanya harus memilih jalan kemuliaan, yaitu falyattaqullah. Hendaknya para orang tua mereka bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Wal yaqulu qaulan syadida. Hendaknya para orang tua itu mampu diteladani, jujur, kredibel kata orang sekarang, al-amin yang melekat pada pribadi Rasulullah, satunya kata dan perbuatan. Hidupnya betul-betul menjadi cerminan contoh dan teladan. Berkata dengan perkataan yang benar, itu mampu diteladani. Terus wong Jawa mboten lip service, napa Bu? Abang-abang lambe. Tidak cocok yang diomongkan, yang diutarakan dengan apa yang dilakukan. Satunya kata dan perbuatan. Maka disitulah kemudian kita akan mendapati anak-anak keturunan kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Orang tuanya yakin kepada Allah, orang tuanya bertakwa kepada Allah, terbukti dengan taat memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Nah, panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 34. Di surat Al-Hajj ayat 34 itu kita akan dibawa oleh Allah bagaimana kesuksesan Nabi Ibrahim mendidik, mengantarkan anaknya menjadi anak yang soleh lewat apa yang diperintahkan oleh Allah dengan syariat berkorban. Di surat ke-22, surat Al-Hajj ayat yang ke-34 itu Allah tunjukkan walikulli ummatin ja'alna mamsaka. Tiap-tiap umat kami syariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Liyadhkuru ismallah, supaya dia bertakwa kepada Allah dengan cara liyadhkuru ismallah, mengagungkan asma Allah, menyebut asma Allah, bertakbir, bertahlil, bertahmid, mengagungkan asma Allah. Liyadhkuru ismallah, supaya dia bersyukur kepada Allah, supaya dia taat kepada Allah. Alama razaqahum, terhadap apa-apa yang sudah direzekikan oleh Allah, apa yang tidak diberikan oleh Allah untuk hidup kita. Jangankan 1 tahun, 1 bulan, sehari, sepekan, 1 jam, 1 menit. Kok 1 menit begitu lamanya? 1 detik. Sedetik sekalipun pasti kita tidak akan pernah mampu hidup kecuali dengan kucuran rahmat, nikmat dan karunia dari Allah. Maka apa yang mengantarkan kita kemudian tidak bersyukur? Sampai kemudian di Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman ayat 13. Kita sudah hafal, diulang oleh Allah tidak kurang dari 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala
rabbikuma tukadziban. Ala ma razaqahum, terhadap semua apa yang aku rezekikan, mim bahimatil an'am, termasuk rezeki untuk memenuhi gizi kita. Susunya bisa diambil untuk memenuhi keperluan kita. Kulitnya bisa dimanfaatkan, bulunya bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan kehidupan kita, untuk transportasi. Apa itu? Nikmat yang diberikan oleh Allah berupa binatang ternak. Mim bahimatil an'am. Ayat ini menariknya ditutup pernyataan meneguhkan keyakinan kepada Allah. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Aku Allah ialah Tuhanmu, Tuhan yang esa. Taatlah, tunduklah, berserah diri, pasrah kepada Allah. Sebab dengan yakin dan taat kepada Allah ada jaminan keindahan kehidupan. Ditutup dengan pernyataan wabasyiril mukhbitin, berikan kegembiraan, kebahagiaan bagi orang yang dan taat kepada Allah. Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sukses. Bagaimana potret pelaksanaan kurban itu nampak. Panjenengan pirsani Quran surat ke-37, surat As-Saffat, ayatnya ayat 102. Di As-Saffat ayat 102 itu ditunjukkan oleh Allah. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni arahil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim itu mobile, Nabi yang berpindah-pindah. Setelah tinggalkan kota Mekah, Nabi Ibrahim kembali ke kota Mekah. Tapi di ayat ini dijelaskan, waktu kembali anaknya itu sudah besar, anaknya itu sudah balik. Anaknya itu sudah bisa berkarya bersama-sama dengan ayahandanya. Bisa membangun, memperbaiki Baitullah. Anaknya itu sudah terbebani secara syar'i. Kalau melakukan perbuatan, dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan. Pun demikian halnya, kalau melakukan kesalahan atau dosa, tentu dia akan mendapatkan resiko sanksi dosa dari apa yang dia lakukan. Dan di ayat ini ditunjukkan oleh Allah. Begitu syariat kurban, tadi surat Al-Hajj ayat 34 diturunkan, perintah kurban diberikan kepada Nabi Ibrahim. Coba ibu bapak jamaah rasakan beratnya perintah ini. Nabi Ibrahim sebagai hamba yang taat kepada Allah kan bisa dipanggil anaknya, diajak ke suatu tempat, kemudian dieksekusi. Anaknya langsung disembelih. Selesai. Nabi Ibrahim sudah taat, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kan tidak. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang dilakukan seperti di surat As-Saffat, surat ke-32 ini. Nabi Ibrahim bawa Ismail, kemudian diajak bicara, diajak berkomunikasi, diajak dialog. Nah, ayahmu ini diperintah oleh Allah untuk beribadah, menyembelih kurban. Dan yang diminta oleh Allah bukan apa yang ayahmu cintai, tapi yang diminta oleh Allah ini apa yang ayahmu paling cintai. Karena korban yang diminta oleh Allah ini bukan ini dan itu, tapi berkaitan dengan diri. Engkau Ismail yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan ayahmu ini. Karena itu ayahmu ingin dengar, ayahmu ingin tahu apa pandanganmu,
apa pendapatmu, apa pilihan dan keputusanmu, apakah engkau menerima atau engkau menolak dari apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Dan ibu bapak jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim betul-betul sukses, lulus. Sehingga kemudian anaknya dengan sangat meyakinkan memberikan jawaban sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana ibunya Hajar, maka Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang tangguh. Dia kemudian menjawab, ayahku Nabi Ibrahim, jika memang berkorban dan yang diminta dikorbankan itu aku Ismail anakmu, itu perintah Allah. Maka kenapa ayahku harus ragu? Kenapa ayahku harus khawatir? Laksanakan. Aku akan siap menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan seperti yang ayahku ajarkan, bahwa syariat kurban ini adalah bagian dari ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah. Sadar, kita yakin bahwa syariat kurban ini bukan hukuman buat ayahku Ibrahim, juga bukan buat hukuman buat diriku Ismail anakmu, tapi betul-betul ini ujian dari Allah. Sehingga kalau ini ujian dari Allah, kita harus lulus menghadapi ujian ini. Bagaimana lulus menghadapi ujian ini? Yaitu memenuhi apa yang diberikan oleh Allah. Karena itu ayahku jangan ragu, laksanakan. Aku akan ikhlas, aku akan menerima, aku akan pasrah. Ayahku akan melihat, saya tidak akan berontak, saya tidak akan melawan, saya tidak akan berontak. Dan ketika ini ayahku jalankan, sungguh ayahku akan mendapati aku dalam kondisi iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Itu yang dijawab anaknya. Disadari betul ini bukan hukuman, tapi ujian. Dan kalau ujian harus dijawab supaya lulus dari ujian. Maka dengan jawaban anaknya itu, semakin teguh keyakinan Nabi Ibrahim. Ayah dan anak ini kemudian sama-sama berserah diri kepada Allah. Dilaksanakanlah syariat kurban itu. Disembelihlah Ismail, dan Nabi Ibrahim sukses menyembelih Ismail. Proses penyembelihan itu terjadi, dan seperti yang dijelaskan, ini bukan hukuman, tapi ini ujian. Maka luluslah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim oleh Allah, kemudian diganti oleh hewan ternak, diganti oleh Allah dengan domba. Karena Allah tidak sedang menzalimi dan menganiaya hambanya. Karena Allah tidak sedang menghukum Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ismail. Yang diminta oleh Allah, yang diperlukan oleh Allah, bukan kucuran darah dari Ismail, bukan daging dari Ismail. Yang diperlukan dari syariat kurban itu bukan darah dan dagingnya, tapi apa? Ketakwaannya kepada Allah. Dan itu panjenengan pirsani, Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 37. Jelas di situ Allah tunjukkan, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Yang perlukan oleh Allah bukan darah, bukan daging dari korban itu, tapi yang diperlukan oleh Allah adalah ketakwaan kita. Semoga umur kita ini barokah. Mudah-mudahan rasa cinta kita tidak mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang diamanahkan oleh Allah kepada kita tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kita dipayungi rahmat dari Allah. Kita ditolong, dijaga oleh Allah. Kita semua dicatat dan diantarkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Anak-anak kita menjadi putra-putri yang saleh, yang selalu istiqomah di jalan kebenaran,
yang selalu taat tunduk dan patuh kepada Allah, mampu hidup dengan sangat indahnya menjadi pribadi yang santun, yang berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil, yang teguh pendirian di dalam jalan kebenaran. Mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup kita dalam kebahagiaan hidup di dunia sampai dengan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhirnya mari kita tutup dengan doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon bimbingan dari Allah agar menyelamatkan diri, keluarga, dan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua disempurnakan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wala taqilni ila nafsi tarfata aini rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.